Kalian penasaran nggak sih? Gimana caranya kehidupan purba berubah jadi emas cair yang kita pakai sekarang? Yuk kita cari tahu perjalanan terbentuknya bahan bakar fosil. Dulu banget, lautan dan rawa-rawa purba itu luas banget dan penuh sama kehidupan. Ada plankton-plankton kecil banget, ganggang yang bikin makanan sendiri pakai cahaya matahari, tanaman air yang subur, dan macam-macam makhluk laut lainnya. Semuanya hidup subur dalam siklus hidup dan mati yang gak ada habisnya. Nah, pas makhluk-makhluk ini mati, mereka tenggelam ke dasar laut terus menumpuk jadi lapisan-lapisan selama berjuta-juta tahun. Karena terkubur di bawah endapan, mereka kena panas dan tekanan yang kuat banget. Pelan-pelan selama waktu yang lama banget, lapisan-lapisan dari sisa makhluk hidup ini berubah jadi hidrokarbon. Nah, ini nih bahan dasar pembuat bahan bakar fosil. Dan begitulah caranya makhluk hidup purba tadi berubah jadi minyak dan gas yang kita pakai sampai sekarang. Waktu makhluk hidup mati, badannya pelan-pelan tenggelam ke dasar air yang tenang. Nah, di tempat yang kurang oksigen, misalnya di laut dalam atau rawa-rawa, bakteri yang biasanya bikin sisa makhluk hidup jadi busuk, itu kerjanya melambat. Jadi, bukannya hancur semua, sisa-sisa makhluk hidup ini malah terkubur lapis demi lapis di bawah endapan. Bayangin aja, endapannya itu bisa lumpur halus, pasir sama pecahan kerang yang kebawa air atau angin. Setelah jutaan tahun, lapisan-lapisan ini jadi keras dan berubah jadi batu. Terus sisa-sisa tadi jadi awet deh, jadi fosil. Nah, gitu deh caranya kita bisa tahu rahasia dari masa lalu kita yang kuno banget. Biologi, nah kamu harus ngerti nih keajaiban diagenesis. Yuk, kita bahas. Bayangin deh, sisa-sisa makhluk hidup purba kayak tanaman dan hewan kecil-kecil itu terkubur di batuan sedimen. Nah, campuran ini disebutnya batuan induk. Lama-lama ada perubahan kimia dan fisika yang terjadi. Dan sebenarnya terjadi karena panas dan tekanan. Bayangin kayak lagi bikin kue tapi bukan pakai oven, tapi yang masak itu kerak bumi. Makin dalam terkuburnya, makin tinggi juga panas dan tekanannya. Nah, itu yang mengubah bahan organik tadi jadi krogen. Nah, gitu deh ceritanya. Perjalanan seru dari makhluk hidup purba jadi energi yang tersimpan di batuan. Semuanya dimulai dari butiran-butiran kecil dan sisa-sisa makhluk hidup, kayak cangkang kerang atau sisa tumbuhan yang mengendap lapis demi lapis.